Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ujang Zulkifli, tentunya dalam program Robusta, Ngobrol bareng Ustadz. Nah, Sobat Milenial, kami hadir menyediakan topik-topik terbaik. Tentunya pada siang hari ini kita sudah ditemani dengan rekan saya, yaitu siapa? Acal Ya. Dan juga Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Sobat Milenial, mungkin pada hari ini kita dalam keadaan berpuasa ya teman-teman sekalian. Insya Allah. Amin ya. Jadi jam tayangnya itu agak dimajukan ya. Oh, ada suasana baru hari ini ya. Biasanya kita sore ya. Iya, Ustaz. Jadi ini spesial Ramadan. Khusus Ramadan aja. Nanti setelah Ramadan balik lagi ya ke sore. Nah, kepada Sobat Milenial, ya pada hari ini kita sudah menyediakan topik-topik terbaik, yaitu salah satunya apa Ustaz? Ramadan itu adalah kampus spiritual ya. Itu teman-teman sudah dengar kan? Ramadan adalah kampus spiritual. Nah, kira-kira Ustadz bagaimana penjelasan tentang Ramadan yang saat ini kita jalani Ustadz? Iya. Baik, terima kasih Sobat Milenial di rumah. Alhamdulillah ya. Kita pada hari ini berada di awal Ramadan ya. Baru hari keberapa ya? Hari kedua ya? Ntar malam mau masuk hari ketiga. Dan untuk Sobat Milenial di rumah, kita ingin memberikan semacam informasi ya, bahwa spesial Ramadan kita untuk ngobrol bareng Ustadz, insya Allah bisa lebih cepat ya, karena teman-teman pasti mau konsentrasi buka puasa, barangkali juga ada yang ngabuburit, ya harus jalan-jalan dulu ya, tapi insya Allah jalan-jalannya sambil zikir ya, jangan sampai ngabuburitnya kehilangan makna ya. Insya Allah sebentar sore ya bisa menjelang buka puasa dengan aktivitas ibadah zikrullah. Tapi sekarang di jam 2 kita mau bahas topik yang insya Allah kita ingin ambil hikmah ya dari topik yang ingin kita bahas ini, karena baru saja memasuki Ramadan. Saya ingin istilahkan kita ini semuanya adalah mahasiswa baru ya. Ya, mahasiswa baru berarti masih mencari jati dirinya ya di sebuah kampus yang boleh kita katakan ini kampus raksasa ya. Kampus raksasa dengan kurikulum spiritual yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Ya, dan sebelum kita ulas itu ya, Bro Ujang dan Acal ya. Gitu. Kita coba dulu memaknai Ramadan ini sebenarnya ya apa hikmahnya bagi kita yang sedang menjalankannya. Ya, tentu saja Ramadan ini selain mungkin akan berkaitan dengan topik yang kita bahas, ya perlu kita pahami bersama bahwa salah satu makna penting daripada Ramadan itu, ya ini adalah satu kesempatan di antara 12 bulan yang ada, maka satu bulan ini adalah bentuk konsentrasi kita melakukan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Apakah kita tidak taqarrub ilallah di luar bulan Ramadan? Ya jawabannya itu tergantung kita. Ya karena setiap orang bentuk kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala tergantung pada situasi yang sedang dia alami ya pada bulan-bulan itu. Misalnya ada yang orang pada bulan-bulan tertentu dia punya kesibukan, misalnya petani ya. Petani di waktu-waktu yang barangkali cukup musim-musim subur, mungkin dia berkonsentrasi dengan tanamannya ya, perkebunannya dan sebagainya. Mungkin orang-orang yang berbisnis di waktu-waktu tertentu, dia akan disibukkan dengan perkara-perkara yang menyibukkan dirinya itu. Ya sehingga bagi kita tergantung apa yang menyibukkan kita. Nah, tapi Ramadan meminta waktu khusus. Di mana taqarrub ilallah kita pada saat di luar bulan Ramadan itu tidak seintensif ketika kita sedang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ya. Yang tadinya hanya berkonsentrasi pada sholat 5 waktu aja, sekarang ya kita berada di bulan Ramadan, menambah satu bagian dari bangunan Islam, Bunyal Islam ala khamsin ya. Ada 5 bagian daripada bangunan Islam itu, syahadatu alla ilaha illallah, kemudian sholat 5 waktu, yang ketiga adalah puasa
Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini sedang kita jalani ini dalam rangka menambah intensitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesungguhnya diperintahkan Allah ya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183. Sangat populer ya. Iya. Barangkali Ujang hafal ya. Belum, Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari kita coba analisa dengan sederhana ya, bahwa Allah itu sebelum memerintahkan ini, puasa ini, kutiba alaikumusiyam, sebentar kita bedah itu, Allah mengawalinya dengan sapaan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi siapapun yang di dalam hatinya ada secuil iman, maka mereka adalah orang-orang yang terpanggil. Di dalam kolbunya bersemayam nama Allah, ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyeru mereka dengan begitu mesra, yang punya iman di dalam hatinya, yang percaya kepadaku, yang yakin kepadaku, kata Allah, kutiba alaikumusiyam. Sebagai bentuk rahmat Allah apa? Kutiba. Kita artikan ini diwajibkan ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Tapi kalau kita mencoba ingin memperluas maknanya, sesungguhnya ini bukti kasih sayang Allah. Dengan kasih sayangku, aku memprogramkan sebuah sebuah aktivitas Ramadan namanya, puasa di bulan Ramadan. Kalau kita artikan dengan sederhana, kutiba alaikumusiyam itu diwajibkan kepadamu berpuasa. Tapi ada makna yang jauh lebih memiliki arti yang dalam, ya. Wahai orang-orang yang kucintai, hamba-hamba yang kucintai, yang mencintaiku, yang percaya kepadaku, orang-orang yang beriman, kasih sayangku, karena kasih sayangku, aku memberikan sebuah program kepada kalian. Dalam rangka apa? Untuk kebaikan kalian juga. Ya, kutiba itu diprogramkan kepada kalian. Sebagaimana program-program ini sudah diprogramkan kepada umat-umat terdahulu. Dan ini adalah ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh umat-umat agama samawi. Ya. Nasrani juga punya puasa, tapi mungkin syariatnya berbeda dengan kita. Yahudi punya puasa, tapi syariatnya berbeda dengan kita. Jadi memang syariat puasa ini adalah syariat tertua juga ya di tengah-tengah umat manusia. Ya, jadi syariat yang berasal dari Tuhan, yang semua agama samawi menjalankannya, ya. Dan termasuk Islam. Nah, Islam datang memberikan syariat yang jauh lebih komplit, ya. Di antara hikmah yang bisa kita gali itu adalah sungguh Ramadan ini tidak hanya mengajarkan kita hal-hal yang sifatnya ubudiyah, tapi juga dia memberikan satu proses pembelajaran yang dapat meningkatkan aspek-aspek fikriyah dan ilmiah kita. Ya, jadi kalau boleh saya katakan, sesungguhnya ada satu hikmah besar di bulan suci Ramadan ini, kita sedang memasuki satu gerbang kampus spiritual. Ya, Kampus raksasa, Ustaz. Kampus raksasa loh, ya. Ya, gedung-gedungnya mana? Ya, masjid-masjid kita, rumah-rumah kita, itu gedung-gedung kampusnya. Ya. Rumah-rumah tiba-tiba programnya berubah, yang tadinya aktivitasnya hanya main HP aja ya, hanya bercengkrama saja, nonton TV aja. Tiba-tiba sekarang rumah-rumah kaum muslimin berubah dengan program-program spiritual. Ya. Lihat, orang mau nonton TV yang tadinya dipenuhi, dijejali dengan berbagai acara sinetron, begitu putar TV muncul acara ceramah kan? Iya. Muncul sinetron-sinetron Islami. Benar tidak? Suasana tiba-tiba sekarang berubah. Tidak hanya di masjid, tapi juga di rumah-rumah kaum muslimin. Ya, coba silakan yang mungkin masih jauh dari keluarganya. Ya, di rumahnya, coba dia tanyakan bagaimana situasinya berubah. Tiba-tiba yang tadinya mukenanya yang sudah setahun tidak pernah dicuci dari lemari keluar lagi ya, dicuci ya, sajadahnya dikeluarkan lagi, tiba-tiba mulai ada di pelataran-pelataran ruang-ruang rumah kita gitu ya. Jadi saya melihat salah satu keanehan itu ya. Di rumah-rumah sebelum puasa itu sudah di jemuran-jemuran kain sudah banyak mukena ya, cipu dan sajadah ya. Bau moltonya sangat menyengat. Itu tandanya berarti puasa sudah mau dekat ya. Suasana rumah tiba-tiba berubah. Nah, jadi ini. Jadi programnya begitu luar biasa dahsyat. Ini program spiritual terbaik ya. Gitu yang pernah ada di muka bumi ini. Ya, dan ini yang sedang kita jalani. Ya, dan kita semuanya adalah mahasiswa baru di kampus ini ya, dengan kelas intensif yang harus kita ikuti selama 30 hari lamanya ya. Nanti kita terapkan di 11 bulan setelah bulan Ramadan. Nah, jadi ini maknanya sebenarnya. Kita sedang dibelajarkan oleh Ramadan untuk hidup lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Ustadz.
mungkin kepada saudara. Iya. Lanjut aja dulu. Oke, baik. Ustadz, bagaimana caranya bagi seorang yang memiliki uzur tetapi ingin mendapatkan keutamaan dari bulan puasa tersebut? Inilah ya, sayangnya tidak semua orang punya kesempatan yang sama ya. Iya. Tidak sama dengan orang mau kuliah. Ada yang ekonominya lemah, ada juga yang punya ekonomi berlebih ya. Iya. Gitu, sehingga dia bisa jalani kehidupan akademiknya dengan lancar. Kita juga demikian. Ada yang memasuki Ramadan dengan stok iman yang tipis. Ada yang juga stok imannya berlebih ya. Gitu. Jadi tergantung kesiapan kita mengisi dada kita dengan keimanan. Jadi kita tidak perlu persiapkan materi yang banyak sebenarnya ya. Akibatnya apa? Ada orang-orang yang ya bisa jadi uzur iman, ya, ketiadaan iman, sehingga terhalangi dia memperoleh banyak keutamaan di kampus Ramadan ini. Ada yang memang dia memiliki uzur syar'i, misalnya seperti sakit, ya, sakit jangan tanya di mana ya, karena dia tidak jaga kesehatan sebelum masuk puasa gitu. Sebelum puasa udah habis waktu untuk begadang, ya, apalagi ya. Macam-macam lah, dia makan sembarangan gitu ya, gitu, tidak jaga kesehatannya ya, gitu, dia keluar tidak pakai masker gitu ya, akibatnya bukan cuma corona yang bisa dihalangi oleh masker ya, semua bentuk virus ya, apa itu flu, apakah itu corona dan lain sebagainya ya, debu kan bisa kena ispa kita kalau, apalagi sekarang lagi rame jalanan ya, setiap siang sore gitu. Debu kemana-mana gitu, jadi dia nggak jaga kesehatan gitu, jadi uzur-uzur seperti ini yang akan menyebabkan orang itu terhalangi dari memperoleh banyak keutamaan. Orang sakit bisa ke masjid nggak? Ya? Sakit bisa ke masjid? Tergantung ya. Agak kurang-kurang. Iya, tapi kalau sakit berat kan tidak mungkin. Iya, nggak bisa tentunya. Ya, tapi di zaman Rasulullah pun ada orang yang ketika sakit berat pun mereka tetap berusaha loh. Ya, sekarang kan zaman manusia yang penuh perasaan manja ya, gitu, baru flu aja sedikit nggak mau ke masjid ya, baru hujan rintik-rintik udah nggak mau ke masjid ya, gitu. Jadi jangan terlalu manja lah sobat milenial ya, gitu. Bahkan ada yang sakit keras itu dipapah loh itu, minta dipapah untuk menuju ke masjid. Ya, tapi kan tidak seperti orang sehat. Ada bahkan yang merangkak datang ke masjid. Ini di zaman Rasulullah. Ya, tapi sekarang ya masjid di mana-mana, orang pada sehat semua, tidak ada yang mau datang ke masjid dulu sebelum puasa ya, gitu. Dan ini khawatirnya kita, jangan sampai uzur-uzur ini yang seperti ditanyakan oleh Bro Ujang tadi ya, ini menjadi penghalang bagi kita meraih banyak pahala itu, keutamaan ya. Ya, kita sulit meraih nilai terbaik. Kalau sakit pasti kan nggak masuk kelas, ya, akan disibukkan dengan mengejar ketertinggalan, apalagi ujiannya udah dekat, ya, gitu. Jadi sebaiknya ya bagi kita yang mengalami uzur ya pada hari ini, ya di puasa Ramadan ini, ya paling tidak dia jangan sampai tertinggal terlalu jauh. Dia bisa mengamalkan amalan-amalan individu, amalan-amalan pribadi di rumah. Ya, kalau dia lagi sakit, bisa perbanyak apa zikir ya. Kalau dia masih mau puasa, ya silakan. Ya, tidak ada larangan bagi orang sakit untuk berpuasa. Tapi Allah sudah memberikan keringanan atau rukhsah. Kalau sakit silakan. Boleh dia batalkan puasanya, nanti dia ganti di qadha ya, di qadha puasanya. Nah, tapi kan sayangnya kan dia tidak akan memperoleh banyak pahala ya, karena puasanya di luar Ramadan. Kalau hanya qadha kan pasti beda puasanya. Ya, balasan ganjaran pahalanya pasti berbeda. Jadi kalau ditanya apakah masih bisa mendapatkan, ya sebenarnya kita tidak perlu galau, tidak usah galau ya. Apakah kita ini bisa dapat banyak keutamaan? Kita hidup saja, masih hidup saja sekarang, itu kita sudah syukur loh. Ya, karena semua orang yang sudah ada di bulan Ramadan ini, dia pasti akan mendapat bagian keberkahannya masing-masing. Ya, gitu. Apakah orang sakit, orang tidak puasa pun dapat berkah. Ya, contoh misalnya, ya banyak yang dapat job nanti di bulan Ramadan. Ya, gitu. Tiba-tiba toko-toko menjadi ramai. Padahal yang punya dagangan tidak puasa misalnya ya, tapi rezekinya lancar. Itu karena apa? Berkah Ramadan. Semua orang dapat bagian berkahnya gitu ya. Tapi terhalangi karena uzur-uzur tadi untuk memperoleh ya keutamaan besar. Silakan amalkan amalan-amalan pribadi aja. Nah, Ustadz,
kira-kira ada tidak orang yang memiliki uzur, tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan tersebut? Oh gitu ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan itu, ya. Ya. Gitu. Jadi uzur itu dia hal-hal yang dapat menghalangi dia dari ibadah-ibadah wajib. Oh, iya. Ya, sakit tadi ya. Sakit. Gitu. Jadi dia tidak akan memperoleh apa-apa ya. Selain dari apa yang dia bisa usahakan. Ya, semampu dia. Orang kalau sakit kan tidak maksimal ibadah. Betul nggak? Ya, tidak akan konsentrasi beribadah. Ya. Bahkan ada yang sudah sakit keras malah putus asa dia. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita doakan yang sakit itu segera sembuh. Ya, kalau dia puasa mudah-mudahan bisa tambah lebih sehat lagi. Nah, Ustadz, apa sebenarnya capaian tertinggi bagi orang-orang yang melaksanakan bulan puasa Ramadan? Oke, jadi jadi kalau di sebuah kampus spiritual itu, ya, tentu saja setiap orang ingin berusaha meraih satu gelar ya. Gitu. Dan kita tahu bahwa tadi puasa Ramadan itu tujuannya tadi di surah Al-Baqarah itu la'allakum tattaqun kan? Jadi yang kita ingin raih apa? Agar kita menjadi orang bertakwa gitu. Dan Masya Allah, ya, ini adalah gelar terbaik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ya dengan tekun, ya dengan penuh mujahadah, dia meraih kesuksesan besar ya ketika menjalani ibadah puasa. Jadi pahamilah bahwa setiap sesuatu yang diupayakan dengan kesungguhan itu selalu akan ada balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang akan diberikan kepada orang-orang yang meraih gelar ini? Ya lihat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ya, dan bersegeralah kalian kepada maghfirah Tuhan kalian. Wa jannah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jangan pernah menganggap surga itu seluas bumi, tidak. Lebih luas dari bumi gitu. Dan itu disediakan untuk siapa? Ya. Paling banyak yang menyebabkan orang dimasukkan ke dalam surga itu adalah karena ketakwaan. Ketika Nabi ditanya, apa yang menyebabkan orang paling banyak masuk neraka? Kata Nabi apa? Al-famu wal farj. Mulut dan kemaluan. Nah, kemudian orang itu bertanya lagi, yang menyebabkan orang paling banyak dimasukkan ke dalam surga apa ya Rasulullah? Ya, taqwallah, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah latihannya. Ya. Kalau kita dapatkan gelar ini kemudian kita diwafatkan oleh Allah, maka uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang bertakwa. Apa itu? Maghfirah dan surga. Diampuni dulu dia sebelum mati, kemudian dia disediakan surga baginya. Ini kan ya adalah capaian yang ingin kita raih, ya. Di tengah-tengah kesungguhan mujahadah kita menahan apa? Lapar dan dahaga. Apalagi menahan lapar dan dahaga? Menahan hawa nafsu. Hawa nafsu ini bukan terbatas pada lapar dan dahaga saja, tapi hawa nafsu melihat perkara yang haram, membicarakan kesenangan berbicara keburukan orang lain. Membicarakan orang lain itu kan kadang-kadang rasa enak ya, enak. Gitu, menjatuhkan teman gitu. Ini hawa nafsu loh, ini dorongan. Jadi harus kita tekan, ya, meninggalkan segala hal yang dibolehkan misalnya, ya. Apa yang dibolehkan di luar bulan Ramadan? Makan. Tapi kita mencoba belajar bagaimana hawa nafsu itu bahkan terhadap yang dibolehkan pun kita bisa tinggalkan. Agar supaya kita lebih terlatih lagi setelah Ramadan ini meninggalkan kita sudah terlatih menjadi manusia yang lebih mahir menghadapi kehidupan, ya, bisa mengendalikan syahwat hawa nafsunya gitu. Nah, ini sebenarnya capaian tertinggi. Takwa itu melekat semua kebaikan-kebaikan manusia itu di situ. Ya, jadi inilah gelar yang paling pantas bagi orang yang memiliki mujahadah menjalankan ibadah puasa. Dapatlah dia ini. Ini capaian tertinggi kita, ya. Iya, Ustaz. Nah, mungkin kepada Bro Axel bisa bertanya. Ini Ustaz, ini kan topiknya kan sesuai bulan Ramadan ya. Oh, iya. Saya mau nanya, jika seseorang tuh mimpi basah di siang bolong. Oh, yes. Puasanya gimana Ustaz? Kalau mimpi basah tidak termasuk uzur ya. Tidak menghalangi orang melaksanakan ibadah puasa. Jadi tetap dia tidak, kalau istilah di kampus, tidak di drop out lah ya. Jadi Ramadan ini tidak akan mendrop out orang yang mengalami mimpi basah gitu. Ya, dia tetap bisa jalankan ibadah puasanya ya. Ya, karena itu tidak termasuk ya larangan Allah ketika sedang berpuasa. Yang dilarang itu hanya berhubungan suami
istri aja, ya. Dia bisa mandi, kemudian dia bisa lanjutkan puasanya. Bisa dilanjutkan puasanya, ya, tidak membatalkan, ya. Gitu. Nah, mimpi basah di siang bolong, ya. Nah, saya kasih tips saja, ya. Nanti ada tips bagaimana supaya mimpi kita bisa lebih apa namanya, lebih mendidik kita, ya. Di siang bolong gitu, apalagi siang bolong, ya. Gitu. Syukur Ustaz. Kepada sobat milenial, ya, insya Allah Robusta akan kembali hadir kepada sobat milenial, di hadapan sobat milenial dengan yang satu ini. Start your healthy life today, my bio. Seiring bertambahnya usia, produksi sel imun dan sel-sel pertumbuhan dalam tubuh akan berkurang. Pola hidup yang tidak sehat, perubahan cuaca yang tidak menentu, stres, hingga paparan radikal bebas yang terus-menerus menggerogoti sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh rentan sekali terkena penyakit, mulai dari influenza, alergi, asma, pneumonia. Perkuat sistem kekebalan tubuh Anda dengan susu kolostrum MyBio. Diformulasikan secara khusus untuk menutrisi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Anak-anak, remaja, atlet, orang tua hingga mereka yang sedang tahap penyembuhan dalam sakit dapat mengkonsumsi MyBio. Konsumsi susu kolostrum setiap hari dan dapatkan manfaat seperti meningkatnya daya tahan tubuh, mempercepat proses penyembuhan bagi Anda yang terkena penyakit, memaksimalkan sistem pertumbuhan. Jangan tunggu sakit datang. Mulai hidup sehat Anda hari ini bersama susu kolostrum MyBio. Start your healthy life today, my bio. Pemirsa, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam tema yang sangat menarik. Hudal lil muttaqin. Menjadi petunjuk. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu sayyidun. Qayyid suyudaka bil hibali wa afiqat. Siapa yang mencela Nabi dalam bentuk apapun, kalau itu bentuknya adalah menghina Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah prinsip dalam Islam yang tidak boleh ditawar-tawar. Sobat milenial, jangan lupa nonton Robusta. Wakil Ketua DPR RI Dr. Rahmat Gobel yang didampingi Wali Kota Gorontalo melihat secara langsung kondisi kawasan Benteng Otanaha yang direncanakan akan dikembangkan menjadi lebih dari nanti orang berjalan kaki ke mana? Atau dibuat taman naik ke atas, dia orang. Saya instruksikan kepada seluruh dinas untuk melaksanakan pertama kebersihan. Advertorial News hanya di Indosat. Oke, kembali lagi bersama kami. Oke Ustadz, kira-kira tadi kan sudah dijawab. Iya. Tadi kan ada sebelum tutup ada pernyataan bahwasanya ada tips untuk mimpi yang lebih mendidik. Oke, jadi berawal dari pertanyaan Aksal tadi ya, gitu. Dan untuk sobat milenial ya, yang namanya mimpi itu kan ada 3 macam dia Sal ya. Yang pertama busyra minallah, biasanya datangnya malam hari ya. Ada mimpi jenis kedua namanya hadisun nafs. Nah, itu tuh hadisun nafs itu mimpi basah. Dia tidak termasuk mimpi buruk ya, karena biasanya kan dirasakan indah kan mimpi itu ya. Gitu. Dan ada mimpi yang ketiga ya. Namanya takhwif minasyaitan. Itu mimpi buruk yang biasa kita alami. Ya. Jadi kalau kita mimpi buruk yang kita benci ya, sebaiknya kita jalankan sunnahnya. Ya, kalau tiba-tiba mimpi ya, segera ubah posisi tidur kita dan jangan lupa ya, kata Nabi ya falyabsuk ayyatharihi salasan, meludah 3 kali ke arah kiri kita.
Itu sunnahnya kalau kita mimpi buruk, ya. Ya, bisa jadi bulan Ramadan orang-orang bisa mimpi buruk loh, ya. Dan dia bertawuz kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min sayyiatil ahlam. Sayyiatil ahlam itu mimpi buruk. Itu biasanya karena kita dalam kondisi itu disukai oleh setan tempat kita, atau kita sendiri disukai oleh setan. Sehingga setan ikut bisa mempengaruhi alam mimpi kita. Ya, contoh misalnya tempat tidur yang sudah bau, sudah kotor ya. Itu kan jin paling suka tempat tidur yang kotor. Ya. Misalnya sudah 3 bulan spraynya nggak dicuci gitu ya. Kan udah berjamur itu ya. Gitu, dan pasti jin paling suka di situ. Nah, setan ikut ya campur dalam urusan tidur kita gitu. Ya, ada yang sudah membersihkan tempat tidurnya, sudah berdoa, tapi masih mimpi buruk juga. Kenapa? Kenapa? Karena dia tidak bersugesti untuk bangun subuh. Nah, orang-orang yang tidak bersugesti bangun subuh, ditambah lagi telinganya dikencingi oleh setan. Maka kalau sudah berhari-hari tidak mendengar azan subuh, berarti tempat tidurnya sudah dipenuhi oleh kencingnya jin gitu ya. Perlu diganti itu. Iya, gitu. Nah, soal tadi mimpi itu namanya hadisun nafs. Oleh karena itu kepada sobat milenial, saya sarankan sebaiknya ya, ketika dia dalam keadaan sedang berpuasa, hadirkan selalu pikiran-pikiran positif. Jangan sampai pikirannya diwarnai hal-hal yang berbau rofas. Apa itu rofas? Hal-hal yang berbau jorok. Ya, terlalu banyak melihat aurat perempuan misalnya, ya. Bukan hanya aurat perempuan ya, malah sampai perempuan yang mohon maaf tidak berbusana. Dan ini kan akan terekam di dalam pikiran. Maka ketika dia terekam dalam pikiran, maka dia menjadi hadisun nafs, bisikan hati, bisikan jiwa. Terbawalah dia dalam mimpi, ya. Tidak hanya soal mimpi basah loh ya. Ibu-ibu yang barangkali galau dengan sesuatu dengan hutangnya, ya. Maka dia bisa mimpi seorang pegawai bank. Ya. Apakah itu busyra minallah kabar? Tidak. Ketika dia mimpi pegawai bank, boleh jadi itu ada kaitannya dengan pikirannya karena sudah khawatir dengan jatuh tempo bayar hutang. Akhirnya terbawa-bawa dalam mimpi dikejar-kejar penagih hutang gitu ya. Sama dengan orang yang mimpi basah. Udahlah hindarilah ya. Nggak enak juga sih ya kalau harus disibukkan dengan mandi wajib ya. Mandi wajib. Itu aja bro. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada. Ini Ustadz. Ya. Apakah Ramadan Kampus Spiritual ini memiliki program-program tersendiri untuk para pesertanya Ustadz? Oh jelas ya. Apapun ya bahkan sebuah lembaga pun sebenarnya ya dimanapun. Kalau kita ingin meraih satu tujuan tertentu maka ada step-step yang harus dia lewati kan? Kan tidak sesederhana mencapai tujuan itu. Maka dalam rangka meraih apa yang ditujukan itu, dia tetapkanlah programnya apa. Ini namanya grand design-nya. Nah, kampus spiritual Ramadan pun tentu saja untuk meraih apa yang kita cita-citakan itu. Kita kan ini meraih gelar takwa ya. Ya tentu saja ada program-program khusus, ada program unggulannya ya yang tidak boleh dia lewati gitu. Dan ternyata di kampus Ramadan ini ya ada 2 program penting ya. Ada 2 program penting yang sebenarnya ini wajib, tidak boleh tidak, harus dijalani oleh peserta di kampus itu. Ya. Apa 2 program unggulan ini? Yang pertama adalah Hablum Minallah. Hablum Minallah ini semua aktivitas kegiatan ubudiyah yang mengarahkan seorang hamba itu terikat mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tilawah, dia niatkan untuk lebih dekat kepada Allah. Dengan zikir pagi, dia dekatkan untuk dekat kepada Allah. Dengan sholat sunnah, dia niatkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu. Inilah yang dimaksud dengan kesolehan spiritual. Kesempatan itu sulit kita dapatkan di luar bulan Ramadan loh. Ya, orang dalam keadaan berpuasa dia bisa lebih konsentrasi. Ya, karena banyak perkara dunia yang dia tinggalkan. Fokus dia kepada misi untuk membangun kesolehan spiritualnya. Yang kedua apa? Hablum minan nas. Semua program Hablum minan nas yang diwajibkan di bulan Ramadan ini, ya, ini dalam rangka membangun apa? Kesolehan sosial. Kalau tadi kan pendekatan kepada Allah ya, gitu, taqarrubillah. Kalau yang ini sifatnya lebih horizontal. Kita tidak boleh tinggalkan ini. Program ini harus kita lewati. Program ini wajib diambil, ya, tidak boleh. Kalau kita tidak ambil program ini, ketakwaan kita tidak akan sempurna.
Ya, karena takwa itu dibangun atas dua perkara ini. Hablum minallah dan hablum minan nas. Apa programnya? Ya. Jadi pada aspek hablum minan nas, ya, semua aktivitas yang berhubungan dengan sama manusia, ya. Contoh misalnya, ciri orang bertakwa itu digambarkan di dalam surat Al-Imran 134 ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Mereka itu membelanjakan harta mereka dalam keadaan mereka lapang maupun dalam keadaan sarra wad-dharra. Tidak menunggu mereka punya uang, tidak menunggu mereka harus kaya dulu baru mereka berbelanja di jalan Allah. Apa maksudnya berinfak di jalan Allah? Ada masjid yang butuh bantuan, bantu. Ada panti asuhan yang kekurangan beras, diberikan bantuan beras. Ada panti-panti tertentu yang butuh bantuan ini, ya dibantu gitu. Ini dalam rangka apa? Menguatkan hubungan kita dengan sesama manusia. Inilah program terbaik yang pernah ada di muka bumi. Dua-duanya dibangun loh. Ya. Dan dua aspek inilah yang akan melengkapi gelar ketakwaan seseorang gitu ya. Jadi apalagi program wajib berupa zakat. Kan tidak boleh. Orang kalau tidak zakat berarti puasanya tidak akan sampai kepada Allah. Ya, sedangkan zakat pun ini bagian daripada upaya untuk menyempurnakan rukun Islam kita. Syahadat sudah, sholat wajib sudah, puasa sudah. Selanjutnya zakat. Haji bagi yang mampu aja. Nah, sehingga zakat fitrah ini tepatnya juga berada di bulan Ramadan. Orang kalau sudah sampai 4 ini sebenarnya sudah mendekati sempurna. Kalau dia tidak bisa mampu menjalankan ibadah haji ya sudah, ya. Allah menghitung kesempurnaan hanya sampai pada yang dia mampu aja. Sehingga ketika dia wafat menghadap kepada Allah dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ada larangan loh. Ya, di dalam surah Ali Imran juga 102 ya kalau tidak salah ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati dalam keadaan kalian itu tidak muslim. Coba bayangkan kalau dia tidak pernah zakat, dia wafat. Ya, berarti tidak sempurna. Gitu. Nah, Masya Allah, zakat ini diperintahkan juga wajib di bulan Ramadan. Sejak masuk Ramadan sampai berakhir Ramadan, ya. Ya, jadi kalau khotibnya udah dekat-dekat mau habis masa waktu kita wajib itu ya. Jadi kalau khotib udah turun ya sudah. Tidak ada lagi zakat. Tidak sempurna, ya. Semua kewajiban-kewajiban rukunnya. Apa yang terjadi? Maka zakat yang dia bayar, memang dia niat zakat, tapi bagi Allah itu bukan zakat lagi. Itu adalah hadiah pemberian. Maka dia sudah lalai dari satu kewajiban yaitu zakat. Ini kan program, ya, hablum minan nas, ya, membangun kesolehan sosial. Ya, kehidupan sosialnya terbangun dengan begitu dahsyat. Hubungan kepada Allah dibangun dengan baik, hubungan sama manusia juga ditata dengan begitu indah. Bukankah ini adalah sosok manusia paripurna ya? Bahwa Ramadan menginginkan hadir manusia-manusia yang memiliki kesempurnaan akhlak ya. Tidak hanya akhlak kepada sama manusia, juga akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi lihat ya, mereka infakkan, ada ciri yang berikut lagi wal afina anin nas. Ini juga hubungan dengan sama manusia. Ini program di bulan Ramadan. Ada yang punya salah sama kita, segera maafkan. Bukankah memaafkan itu berat ya? Iya, berat. Kalau orang menzalimi kita ya. Tapi surga itu begitu rindu kepada orang-orang yang mudah memaafkan. Ramadan sedang melatih kita untuk itu loh. Ya. Wal kaziminal ghaidha, menahan amarah. Kalau ada yang pancing-pancing marah, sampaikan kepada dia, lagi berpuasa uti, ya, jangan dulu pancing. Sebenarnya sudah marah loh itu, cuma kasih kode, ya. Kaziminal ghaidha, kazimin, ya. Kazimin itu apa? Ya, dia ibarat kalau diberi makna ya, ibarat sebuah bejana, ya, kemudian ditutup, dipenuhi air, kemudian tutup. Jangan sampai air itu tumpah. Jadi kadang-kadang ada orang yang hatinya, ya, bisa, ya, terisi dengan amarah, tapi dia tidak keluarkan dalam ekspresi-ekspresi yang negatif. Ya, tidak jadi dendam, tidak jadi iri, tidak jadi dengki, tidak jadi kezoliman. Itu sebenarnya ciri-ciri orang bertakwa. Baik ya. Nah, Ustadz nih, tadi kan Ustadz menjelaskan bahwasanya prestasi di kampus Ramadan ini adalah takwa. Kira-kira ada tidak fase-fase yang yang menyatakan diri orang ini sudah bertakwa gitu? Oke, ya jadi yang ibarat sebuah perjalanan panjang, ya, ibarat sebuah perjuangan melewati berbagai semester ya.
untuk dapatkan gelar sarjana. Iya. Ya tentu saja ya. Mungkin ada fase di semester pertama ini, semester kedua ini, semester ketiga ini. Biasanya makin ke puncak makin berat tantangannya kan? Iya. Gitu. Dan ya biasanya orang puasa makin ke puncak, di pertengahan makin berat ya. Ada yang hanya mampu dengan program kelas intensif 3 hari aja. 3 hari puasa langsung keok gitu ya. Mereka hanya mampu sampai situ aja. Ya, berarti sesuai dengan stok keimanannya gitu. Ya, ada yang bisa sampai pertengahan aja. Ya, hanya sampai 15 hari aja gitu. Dan saya pikir fase terbaik itu adalah sebenarnya ketika seseorang sedang menjalani program-program yang menuntut kesabaran. Gitu. Dan apakah yang menuntut kesabaran itu? Yang menuntut kesabaran itu tentu saja tadi ya, upaya untuk membangun kesolehan kita kepada Allah, ketaatan kepada Allah dengan menahan lapar dan dahaga. Orang pikir menahan lapar dan dahaga ini adalah perkara yang tidak punya makna. Jadi hanya sekedar perjuangan fisik. Tidak sebenarnya. Sungguh ada makna yang begitu dalam di balik kita menahan lapar dan dahaga. Sebenarnya ini fase penting kita untuk menuju ketakwaan. Lewat lapar dan dahaga, sobat milenial, mari kita dalami maknanya apa di balik itu. Dengan lapar dan dahaga, 11 bulan yang tidak pernah kita rasakan, inilah yang sedang dibelajarkan oleh Ramadan kepada kita. Bahwa lapar dan dahaga inilah yang sering dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kena musibah, saudara-saudara kita yang fakir miskin, saudara-saudara kita yang kena banjir. Nah, sehingga tidak perlu dikasih tahu lagi teorinya, kalau ada banjir tolong bantu orang. Kita sendiri yang sudah dibelajarkan oleh Ramadan. Kasihan lapar ini dahaga. Saya sudah pernah rasa ini waktu puasa. Sehingga dia langsung terpanggil kesolehan sosialnya untuk membantu orang miskin gitu. Oke, jadi itu makna yang luar biasa yang terkandung di balik menahan lapar dan dahaga. Dan sungguhnya fase inilah yang memiliki nilai terbaik dari orang berpuasa. Apa nilai terbaik orang berpuasa? Yaitu kesabaran. Sungguh kalau tidak ada fase ini, kesabaran yang akan mengantarkan orang menjadi bertakwa itu tidak akan pernah sampai dia kepada apa yang ingin dia capai. Lihat, nahan lapar dan dahaga butuh sabar tidak? Ya sabar. Kalau dia tidak sabar, maka jam 10 pasti dia cari makanan. Ya. Karena apa? Ketahanan fisik manusia itu rata-rata jam 10 ya. Jam 10 pagi gitu. Ya, jam 10 pagi. Nah, karena jam 10 pagi ini ada niat yang sedang terekam. Karena jam 10 pagi ini kenapa kita masih bisa bertahan? Karena ada rekaman di otak yang terekam pada saat sahur. Kita makan sahur itu sedang merekam satu perintah ke dalam otak ya. Saya mau puasa. Artinya apa? Sampai jam 6 saya mau tahan lapar dan dahaga. Disimpanlah itu ke otak. Begitu tubuh dan usus kita mengeluarkan perintah, so lapar, mengeluarkan pesan ya. Dia kirim ke otak, so lapar kita, lambung teriak-teriak. Otak terima pesan ini, ketemulah dengan perintah untuk menahan lapar gitu. Maka karena sudah terekam ini, otak perintah lagi ke semua usus, keluarkan makanan cadangan. Keluarlah yang namanya glikogen sebagai makanan cadangan usus-usus kita. Keluar itu, bertahanlah kita sampai siang. Ya, dan sisa tenaga yang ada kita gunakan sampai buka puasa. Jadi kalau kita sabar, insya Allah ada jalan keluarnya. Tapi orang kalau dia tidak punya kesabaran, maka waktu sahur dia sudah niat mau buka puasa saya jam 12. Dia semua simpan itu ikan di lamari, dia semua sambunyi itu. Ya, ternyata ikannya dimakan oleh kucing ya. Ya, gitu. Begitu perintah lapar dari lambung naik ke otak, ketemulah dengan perintah cari makan. Paham nggak? Iya. Jadi otak tidak memerintah usus untuk mengeluarkan glikogen. Paham ya? Begitu dia otak perintah, cari makan segera. Dia cari ikannya yang disimpan semalam waktu sahur, ternyata udah habis dimakan kucing. Galaulah dia, ya. Sedangkan usus tidak mengeluarkan glikogen. Semakin berat puasanya, akhirnya kena penyakit. Apa? Asam lambung naik ya. Betapa luar biasa kampus spiritual Ramadan ini memberikan pembelajaran tidak hanya terhadap jiwa kita, tapi juga terhadap fisik kita. Ya, jadi kesabaran ini penting. Dia melekat pada aktivitas menahan lapar dan dahaga. Dia melekat pada upaya kita untuk terbiasa bangun sahur. Dia akan melekat kesabaran ini pada ketahanan kita untuk berdiri lama di sholat tarawih. Dan apa jawaban Allah terhadap kesabaran kita ini? Ya, silakan sobat milenial, tadabburi
ayat ke-10 surah Az-Zumar. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya mereka yang bersabarlah yang Allah ganjar kepada mereka ajruhum bighairi hisab, pahala yang tidak siapapun bisa menghitungnya. Coba, siapa yang bisa hitung pahalanya orang sabar? Masya Allah. Boleh jadi setiap ucapan kita sama 10 huruf. Subhanallah 9 huruf. Kita kalikan 10, rata sama semuanya. Tapi karena kesabaranlah, kata subhanallah itu menjadi berlipat ganda, tak mampu dihitung lagi. Masya Allah. Masya Allah. Ya, kita lapar dan dahaga dan semuanya insya Allah dibarengi dengan kesabaran, kita dapat itu tadi, ya, menuju ke tangga takwa. Tapi kalau tidak ada ini, jangan mimpi kita sampai ke puncak takwa itu. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Insya Allah. Gitu. Nah, kepada sobat milenial, jangan dulu kemana-mana karena pada hari ini masih berlanjut lagi ke sesi yang ketiga. Untuk itu teman-teman sekalian, jangan kemana-mana, tetap di Robusta, ngobrol bareng Ustaz. Kak, aku emang pacaran, tapi pacaranku syar'i kok. Aku gak pernah macem-macem. Gak ada pacaran yang syar'i, Ratih. Aku belum siap. Kamu juga gak pernah kelihatan nyiapin apa-apa. Kan abang kecean. Jangan Ratih pacaran. Enggak. Kalau kamu terusin hubungan kalian, itu bukan cinta namanya. 9 remaja ini diamankan aparat kepolisian saat sedang asik pesta minuman keras di tengah pandemi wabah virus corona. Belasan anak pang ini kini kembali dipulangkan ke daerah asal masing-masing setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh gugus tugas COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19, kesadaran masyarakat Gorontalo dalam menggunakan masker saat ini terbilang sudah cukup tinggi. Warta 67 hanya di Mosa TV. من بلاد كنعان إلى مصر. أبشروا يا بني إسرائيل إنها أبواب مصر. لقد كان موسى من بني إسرائيل. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Nabi Adam kemudian mendiami surga di mana beliau tidak akan kelaparan, tidak akan sakit, dan tidak akan merasakan panasnya matahari. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah. Kisah Nabi setiap hari jam 6 pagi dan jam 2 siang hanya di Mimosa TV. Oke, kembali lagi bersama kami Robusta ngobrol bareng Ustaz. Nah, mungkin kepada rekan saya ada yang bertanya. Ya. Ada Ustaz. Ini Ustaz. Bagaimana seseorang mengukur tingkat kesabaran mereka di kampus Ramadan ini Ustaz? Oke. Jadi tadi kita bahas fase terbaik kita itu ada pada setiap aktivitas yang melahirkan kesabaran. Karena kalau setiap aktivitas di Ramadan ini kalau tidak kita sertai dengan kesabaran, ya itu alamat kegagalan sebenarnya. Alamat kegagalan. Ya boleh jadi ada yang bisa bertahan di hari pertama, kedua, ketiga untuk sholat tarawih ya. Iya. Ya, sholat tarawih itu kan istilahnya qiyamul lail. Jadi dia menghidupkan malam-malam Ramadan. Kalau dia tidak bisa bertahan, maka dia tergoda dengan aktivitas duniawi. Ya boleh jadi diisi dengan main catur, main kartu, main game, nonton TV, ya, nongkrong, kafe gitu dan sebagainya. Ya, jadi habis kan lewat Ramadan, betapa ruginya dia tanpa menghidupkan malam Ramadan. Sekarang fase yang melahirkan kesabaran untuk menuju ketakwaan itu, ya, bagaimana cara mengukurnya? Kita harus pahami dulu, ya, kenapa pahalanya orang puasa itu begitu besar. Sudah besar, Allah sendiri lagi yang balas. Kata Allah apa di dalam sebuah hadis qudsi, ya? Kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu untuknya. Ini kata Allah ya. Gitu. Illa siyam kata Allah, kecuali puasa. Mari kita perhatikan. Kenapa Allah katakan semua amalan kita untuk kita sendiri, tapi puasa tidak? Lihat ya. Kalau sholat itu kita perlukan untuk ketenangan di diri kita.
Salat itu kita perlukan karena kita dapat kebaikan banyak di situ. Kita sehat, ya. Kita pulang dari segala urusan duniawi, kita ke masjid, sujud, merasakan ketenangan yang begitu luar biasa. Kita juga misalnya zakat. Untuk apa? Membersihkan harta kita. Kita tidak keluarkan zakat, Allah tetap kaya. Allah tidak akan miskin. Kita tidak sholat, apakah Allah kehilangan kerajaannya? Tidak, Allah tetap maha kuasa loh. Tapi coba puasa perhatikan. Puasa itu ternyata dia untuk Allah. Kata Allah apa? Ya, innahu, sesungguhnya yang mereka itu meninggalkan ta'amahu, makanan mereka, ya syahwatahu, syarabahu, ya min ajli, itu karena aku. Mereka sudah bersusah payah, itu karena aku. Mereka tidak butuh pujian manusia. Kalau sholat kita pasti senang dipuji orang, ya. Kita dilihat sholat, ya. Orang puji, orang soleh gitu ya. Kita ibadah haji, ya langsung status ya di Masjidil Haram loh ya. Masya Allah ya, senang kan dipuji. Tapi orang puasa nggak ada yang tahu loh. Jadi inilah ibadah yang terjamin bersih dari penyakit-penyakit kesyirikan. Tidak ada ria di sini. Ya, pernahkah ada orang puasa langsung dibuat stiker di jidatnya, saya lagi puasa? Enggak, saya orang berpuasa, tidak mungkin. Ya, dia akan umumkan di pengeras suara, hari ini saya sedang berpuasa. Tidak, itu rahasianya dengan Allah. Inilah ibadah yang paling terjamin keikhlasannya. Sehingga itu kata Allah, memang betul-betul untukku ini puasa. Maka apa kata Allah? Ya fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena hanya untukku mereka berpuasa, ikhlas karena aku, bukan karena mencari pujian orang. Kata Allah, aku yang akan balas. Aku yang akan beri. Kalau malaikat mungkin masih terbatas catatan pahalanya, tapi kalau Allah yang beri, malaikat pun tidak akan sanggup melihat bagaimana catatan pahala kita di sisi Allah. Masya Allah. Kesabaran, apa yang bisa kita jalani? Ditambah lagi dengan kesabaran ya. Kenapa begitu besar pahala kesabaran itu? Lihat, kesabaran itu ada 3. Sabar dalam rangka meninggalkan perbuatan maksiat. Ada yang begitu mudah bermaksiat sebelum datang Ramadan kan? Gitu. Begitu mudah dia tebarkan pandangannya ke perkara-perkara yang haram. Begitu lancarnya dia membicarakan hal-hal yang haram. Ya, begitu ringan kakinya melangkah ke tempat-tempat yang haram. Gitu. Tapi lihat, dia begitu sabar. Ramadan seperti membelenggu semuanya. Kakinya seolah-olah tidak mampu berjalan ke tempat haram. Bahkan bukan hanya tidak mampu melangkah, tempat-tempat hiburan malam pun sementara tutup. Gitu ya. Dan lihat matanya begitu terjaga karena dia puasa. Setiap dia akan bermaksiat, selalu muncul sugesti, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa, harus menahan diri. Masya Allah. Jadi begitu luar biasa, kesabaran pertama ini dibelajarkan oleh Ramadan kepada kita. Belajar di kampus ini untuk ya sabar dalam menahan diri berbuat maksiat. Bagaimana mungkin tidak besar pahalanya gitu. Ya, meninggalkan perbuatan maksiat saja itu sudah kebaikan. Ya, apalagi sedang bersabar meninggalkannya. Yang kedua, kesabaran di kampus ini kita sedang dibelajarkan sebuah sikap spiritual untuk sabar menjalankan ibadah. Bukankah kalau orang sudah selalu melakukan satu perkara yang sama, pasti akan memunculkan satu penyakit yang namanya bosan. Bosan kan? Iya, bosan. Bosan. Tapi sungguh, kalau tidak punya kesabaran, bosan ini akan menjadi penyakit yang akut gitu. Ya, penyakit akut. Ya, setiap malam dia harus rutin, begitu dengar azan, belum 1 jam, azan lagi. Azan Isya. Ya, dia istirahat tidur, dipaksa dengan as-salatu khairum minan naum. Bahkan itu di luar Ramadan. Di luar bulan Ramadan, sebelum azan harus sudah bangun loh. Jam 3 harus sudah mulai siap. Ini kan kebiasaan yang sudah terpola. Gitu, yang tidak pernah terjadi sebelum Ramadan. Iya. Maka inilah kesabaran yang dibangun. Kesabaran kedua yang sedang kita bangun. Apa kesabaran ketiga? Kesabaran ya menyelami bagaimana rasanya ketika kita kena musibah. Nah, sebelum kita mungkin kena bencana alam ya. Bencana alam itu pasti kan identik dengan kelaparan. Bahan makanan, tempat masak semuanya di bawah hanyut oleh banjir katakanlah. Orang yang kebakaran rumahnya, makan apa gitu. Ya. Jadi di sini sebenarnya kita sedang menjalani satu miniatur musibah bencana ya, di mana kita juga akan merasakan lapar dan dahaga. Dan disinilah kesabaran ketiga sedang dibelajarkan di kampus ini, yaitu kesabaran menahan derita musibah itu. Nah, sehingga semua akan membentuk satu pribadi yang lebih peka terhadap kesusahan orang.
Ya, ada orang susah dia peka. Ya. Jadi biasanya kan orang ini tidak peduli dengan urusan orang lain kan? Nah, sekarang dia dengan lulusnya dari kampus Ramadan, dia akan semakin peka terhadap persoalan-persoalan sosial. Luar biasa kan? Nah, jadi cara mengukur kesabaran kita bagaimana? Maka lihatlah apakah ketika dia menemukan satu kesempatan berbuat maksiat, ada tergoda nggak itu? Nah, ukur di situ. Ya, ketika misalnya dia buka HP, ya, kemudian ada wajah cantik terlintas itu ya. Ya, apakah dia akan ikuti dengan hawa nafsu? Ya, maka ketika dia lewatkan itu, insya Allah itu jadi pahala yang besar. Ya, tapi sudah apa lihat? Nah, ketika pandangan pertama itu rezeki itu, ya. Tapi ketika ada suara iman yang mengatakan, ini bukan hak kamu loh ini, ya, lewati dong gitu. Begitu dia lewatkan, maka dia disusul oleh pahala. Yang pertama itu rezeki. Udah dapat ya. Nah, susah juga kan sekarang kan? Tidak dilihat, kelihatan. Dilihat dapat dosa gitu. Jadi sebaiknya dosanya ditukar jadi pahala. Ya, alhamdulillah dapat rezeki ya. Ya, siapa suruh tidak pakai jilbab ya. Nah, Ustadz, apa yang menjadi syarat penting bagi kita untuk mentarbiyah diri di dalam kampus besar, yaitu bulan Ramadan? Ya, saya pikir syaratnya ya syarat umum lah. Ya, apa syarat yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah? Ya ayyuhalladzina amanu. Maka oleh karena itu syarat pentingnya adalah bagaimana kita bisa terus menjaga kestabilan iman ini. Ya, bagaimana cara jaga supaya syarat iman ini stabil? Ya, ada satu nasihat yang mengatakan iman yazidu bitta'ah. Iman itu naik karena ketaatan. Maka cari peluang-peluang di mana kita bisa melakukan ketaatan. Ya, tapi hak tubuh juga perhatikan. Jangan sampai kita terlalu forsir tilawah ya. Gitu sampai kita lemas ya. Jadi hak tubuh diperhatikan supaya apa? Kita bisa istimrar ya menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hindari kemaksiatan. Nah, ini syarat penting kan? Kalau imannya jatuh, maka kita pasti ya akan keluar dari syarat utama itu. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Ini syarat penting. Iman yang selalu dibarengi dengan amal soleh. Istimrar itu apa? Berkesinambungan ya. Gitu dia ya apa istilahnya ya, sustainable ya, amal soleh gitu, selalu terjaga. Maka sebaiknya saya sarankan kepada para sobat milenial ya, supaya punya program ibadah harian. Ya, walaupun tidak terlalu padat, minimal ada yang dia dawamkan, yang dia rutinkan. Misalnya perhatikan saja mana waktu-waktu utama yang di situ dia dalam keadaan fresh. Di situ dia cukup powerful untuk beribadah. Misalnya kalau habis subuh dia lemah di situ karena suka terpancung mau tidur lagi kan? Ya sudah menjelang buka puasa lebih bergembira kan? Kan sudah dekat buka puasa, lebih ada semangat kan? Ya sudah di situ dia dawamkan apa? Zikir petang. Entah dia mau tilawah Quran kah, atau dia mau dawamkan qul huwallahu ahad, dia baca ayat kursi, atau dia baca zikir-zikir tertentu, dia banyak sholawat dan sebagainya. Itu yang dia dawamkan. Tapi kalau dia punya kekuatan lebih, ya, maka semua peluang dia manfaatkan. Masya Allah. Ya, yang penting dia bisa lebih lebih terkontrol mengendalikan diri untuk tidak berbuat maksiat. Itu aja dulu. Nah, Ustadz, di dalam kampus akademik kan pasti kita melewati yang namanya lulus. Nah, kira-kira di dalam kampus Ramadan ini, Ustadz, tanggung jawab apa yang kita pegang ketika kita sudah selesai dalam kampus Ramadan? Betul sekali, ya. Ya, yang namanya sarjana lulusan dari satu kampus pasti tidak lulus begitu saja tanpa tanggung jawab. Ya, sebenarnya kalau kita dipanggil nama kita, misalnya ya, Ujang Zulkifli SPD, itu bukan pujian. Itu tuntutan tanggung jawab dari masyarakat. Loh, kamu udah sarjana loh, mana tanggung jawab kamu kepada kami? Ya, tebarkan ilmumu. Ya, jadilah seorang ulul albab yang mampu mendebarkan manfaat daripada ilmu kita. Gitu. Jadi kalau Allah memanggil kita orang bertakwa, sebenarnya itu bukan pujian. Setelah kita lulus dari kampus Ramadan, ya, ibaratnya kita dipindah kuncir gitu ya. Lulus ya, wisuda dari kampus Ramadan ini, maka sesungguhnya begitu kita diberi gelar itu, tanggung jawab berpikul di pundak kita sebagai orang bertakwa selama 11 bulan lamanya. Di sinilah sebenarnya tantangan paling berat, bukan 30 hari ini loh. Ya, gitu. Bagaimana menjadi pribadi yang bisa merubah dirinya, ya, yang tadinya begitu mudah bermaksiat,
setelah dia melewati satu kampus yang memiliki program ketat secara spiritual, dia bisa menjadi pribadi yang lebih soleh, ya. Gitu. Maka ada sebuah tanggung jawab, terutama tanggung jawab sosial. Ya, boleh jadi mungkin ringan bagi dia untuk mempertahankan kesolehan spiritualnya. Tapi kesolehan sosial inilah yang nanti bahkan akan banyak ujiannya selama 11 bulan. Ya, misalnya dipancing orang marah gitu. Ya, misalnya diuji dengan teman kita jadi bos kamu gitu ya. Iya. Gimana coba ya? Atau misalnya junior kamu yang dulu di SMA tiba-tiba jadi bos kamu di perusahaan ya. Ini kan ujian ya, ujian kesolehan sosial ya. Iya. Gitu, bagaimana dia diperintah-perintah gitu ya. Gitu. Ini kan ujian kesabaran, sabarlah gitu ya. Gitu, dan 11 bulan ini tanggung jawabnya besar sekali, terutama itu tadi modal kita untuk mempertahankan kesabaran tadi ya. Gitu, itu tanggung jawab kita sebenarnya. Masya Allah Ustaz, tak terasa kita sudah akhir dalam perjumpaan kita kali ini. Kepada Sobat Milenial, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita mendengar nasihat-nasihat dari Ustadz. Ya, tentu saja di penghujung perjumpaan kita, saya ingin titipkan hal yang cukup penting ya. Sobat Milenial ya, saya ingin mengucapkan ya kepada teman-teman semuanya, ya selamat memasuki bulan suci Ramadan. Yang namanya bulan suci pasti orang-orang yang di dalamnya sudah menyucikan diri ya. Gitu, dan pada tema kita tentang kampus spiritual ini, tentu saja yang namanya sebuah proses tahapan-tahapan, ada yang gagal, ada yang lulus. Ya. Dan ini perkara biasa ya. Gitu, dan lulus atau gagal ya, bagaimanapun kampus spiritual ini, Ramadan ini telah membelajarkan kita tentang banyak hal. Entah yang mau 3 hari puasa, entah yang puasanya hanya 1 hari, atau yang puasanya full, sama-sama telah dibelajarkan oleh Ramadan. Tentang arti kesabaran, tentang kegembiraan saat berbuka puasa, ya, tentang amaliyah-amaliyah Ramadan, ya, tentang nilai untuk saling memaafkan, bagaimana menahan amarah, menghargai orang puasa. Begitu banyak pelajaran yang ada, mata kuliah yang diajarkan di kampus Ramadan ini. Jadi yang gagal di bulan ini jangan patah semangat. Yang sedang menjalani ibadah puasanya, tanamkan sebuah prinsip, anggap ini puasa terakhir kita. Sehingga ya akan betul-betul tertancap semangat untuk menjadikan puasa ini sebagai puasa terbaik. Yang sudah mulai kehilangan semangat, ayo semangat lagi. Ya, tambah imannya, stok imannya dengan menjaga kesinambungan amal soleh. Jauhi bi'ah atau lingkungan-lingkungan yang hanya akan mendekatkan diri kita kepada perbuatan maksiat. Cari teman-teman yang soleh, insya Allah itu jadi kekuatan kita, menjadi energi keimanan kita. Amin. Itu saja yang ingin saya titipkan kepada Sobat Milenial. Nah, Sobat Milenial, saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Milenial yang hari ini sedang menonton acara live kita. Semoga kita bertemu di perjumpaan selanjutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.